Yap, ini dia. Waktunya kita akan melihat bagaimana pertempuran di antara kedua tim ini. Ya, kalau kita melihat dari komposisinya tentu ini akan menarik untuk nanti kita lihat dari segi team fight di setup turtle-nya. Karena dari masing-masing tim mereka juga udah punya utility sendiri untuk melakukan mini stun, komposisi untuk melakukan team fight jangka panjang. Ditambah dengan kehadiran dari Fredrin, ini bakal benar-benar menguntungkan early game bagi teman-teman dari Rebellion Zion. Karena mereka setidaknya gak bakal dengan mudah untuk di-gank di 5 menit awal. Yap, itu barusan juga ya adalah tugas dari Marksman. Jadi teman-teman yang ada di rank juga tolonglah ya, aware gitu loh. Itu namanya teknik peminjaman damage ya. Jadi di Iya, early game dibantuin gitu. gitu. Minimal sampai 3.000 lah darahnya. Iya gitu, biar nggak kalah rotasi juga dari jungler kalian. Ntar kalau jungler kalian juga kalah level, ngamuk lagi. Nah, karena kan akan berpengaruh dengan damage retribution. Dan sebagai gold laner, karena kita kan benar-benar reliable banget sama jungler kita. Iya. Jadi yang paling masuk akal bantuin dulu dari awal game, biar mereka itu bisa unggulin damage retributionnya. Dan untuk sekarang Little Wonder dipegang sama Bigetron Beta, jadi kemungkinan besar untuk menit 1.40 nantinya pergerakan ke arah bawah akan lebih bebas. Dan nanti kalau kita melihat dari Highest Armor, dia yang bakal lebih aware seharusnya. Yep. Jadi Auritizi harus stay di bawah agar tidak ada terjadi ganking. Dan First Blood bakal jadi milik Bigetron Beta. Dan untuk sekarang Worshipal udah level 4 duluan. Proses rotasinya kemungkinan besar akan jauh lebih cepat lagi. Dan terlihat dari minimap ya, kayak mereka udah mulai sedikit men-set up pergerakannya untuk bisa menguasai dari area Turtle. Pakito kali ini harus menghadapi 2 orang sekaligus. Ada Gold Crab pula, Parsianya hadir mau gak mau. Untuk Pakito harus pergi dari tersebut. Nah itu dia, ketika kita dapetin Little Wanderer, jadi misalkan Little Wanderernya di bawah, ya udah bawah nggak perlu di geng yang bener-bener di cover 2 orang atau 3 orang, kita mirror aja ke arah yang berlawanan. Karena apa? Karena bawah udah pasti bakal punya visionnya sendiri. Dan Turtle Camp by Samsung Galaxy S23 Series 5G sudah muncul bahkan di top lane. Ada 2v2 situation. Waduh, itu dia Parsianya harus mengeluarkan 1 flicker selamat. Tapi tadi sudah terlihat ada pertempuran yang memang terjadi tersebut, tapi belum menghasilkan apapun. Dan sekarang di air Turtle-nya akan menjadi milik siapa? Karena Turtle-nya sedikit lagi aja Riza. Ada sebuah pergerakan final saja dikeluarkan, tapi Turtle-nya berhasil diambil oleh Vincent. Again and again, dimanapun kompetisinya, Vincent menuju ke kelas di retribution-nya. Dan First Blood sudah lantas tercipta pula. Ada lagi sebuah pertempuran yang masih berlanjut dan Kitty menjadi korban. Sedikit lagi yang tersisa, dipanting pula. Wild Charge dikeluarkan, akankah itu mendelay satu pick off yang akan masuk ke arah tubuhnya? Dan benar, selamatlah sudah. Wah tapi ini untung banget buat Rebellion Zion. Mereka dapetin Turtle, mereka lihat di bawahnya bahkan Highest Armor. Ini menekan banget loh untuk pergerakan dari shiftnya. Dan bahkan dia hampir recall 2 kali, di cancel untuk pertama kalinya. Dan sekarang dengan kemenangan dari segi Turtle dan bahkan gold lane-nya, ini akan menompang lagi nih Rebellion Zion untuk early game-nya. Mereka bisa lebih unggul setidaknya 1000 gold saja. Dan kalau kita melihat bagaimana replay present by Samsung Galaxy S23 Series 5G. Dan ini kalau misalkan kita melihat ya, dari stun kecilnya aja dan burst damage-nya yang benar-benar ditimbulkan, semuanya komplit Pak. Jadi kalau misalkan kita melihat dari Turtle, ya udah mereka benar-benar udah dipegang ke dari Turtle-nya, di-kill juga. Untungnya 2 kali lipat buat Rebellion Zion. Dan bahkan barusan kita melihat ada beberapa ultimate yang keluar. Saya fokus ke bawah sebenarnya tadi. Saya deg-degan Pak, saya yang deg-degan. Iya makanya kan. Itu kalau nggak jadi recall kan bisa jadi Power of Nature juga kelar tuh orang. Ini kalau misalkan kita melihat dari early game, sebenarnya yang harus dilakukan sama Bigetron Beta dengan kekalahan tadi adalah mereka harus keep up sama levelnya dulu nih, terutama untuk Worshipal. Karena kalau misalkan Worshipalnya bakal ketinggalan secara level, nanti di Turtle yang kedua bakal kesulitan buat teman-teman dari Bigetron Beta untuk mengamankan Turtle-nya. Snowballing effect dari 12,5% ini benar-benar berpengaruh untuk early game. Padahal tadi dia udah duluan ya Prof ya, menang dari sisi level, setupnya juga udah duluan. Tapi ternyata betting ataupun sebuah casting yang dilakukan oleh pemain dari Rebellion juga sangat-sangat baik sekali untuk bisa nge-buying time di area dari Turtle. 4-man setup ini benar-benar mengancam lah anggapannya. Karena kalau kita melihat ya dari Bigetron Beta, mereka tuh harusnya lebih bisa aware sama Turtle yang muncul lagi dan lagi. Untuk sekarang present by Samsung Galaxy S23 Series 5G. Dan kalau misalkan mau diambil, ini yang harus bekerja sama adalah Grok Baxianya. Tabrak aja Fredrin-nya, biar nggak bisa retribution. Itu udah sesuai banget ya dengan stiker yang dimiliki oleh Rebellion. Tabrak aja lah. Dan sekarang pertempuran terjadi, tapi Turtle-nya berhasil diamankan oleh Bigetron Beta. Coba lihat Pakitonya ada di bagian belakang, tapi dan Kitty langsung saja menghilang cukup cepat. Dan juga ada 1 flicker tadi dikeluarkan oleh Arlon. Dan sekarang ada tabrakan lagi terjadi. Fredrin sungguh menguasai area tersebut, sungguh ingin lebih, sungguh ingin melakukan sebuah team fight. Tapi tempatnya berbeda, Vin.
hilang. Wah, itu Finn-nya kayaknya udah nggak punya escape ability lagi, dia nggak punya wall charge karena udah digunakan. Lalu dia juga udah tidak punya flicker, sementara Auritizi tadi dia udah mengeluarkan flickernya juga untuk mendapatkan Dan Kitty, dan itu adalah sebuah movement yang memang harus dia lakukan. Karena dalam keadaan dia udah unggul nih dapetin tadi turtle yang pertama, tapi pas turtle keduanya miss, mau nggak mau hero kill adalah target kedua dari Rebellion Zion. Karena kalau misalkan mereka nggak dapetin point kill, mereka tuh udah rugi banget. Dan yang terancam nanti adalah Heist Armor karena bisa digeng dari dua sisi, entah dari river mid lane-nya atau bahkan dari gold lane-nya. Oke, karena efeknya global kayak begitu sangat penting sekali ya. Area God Lane juga yang mungkin masih belum ikut apa-apa, mereka masih dengan individualisme terhadap satu area wave yang mereka miliki juga sangat-sangat bermanfaat sekali. Tapi ditabrak sudah, tertinggal di bagian belakang. Vincent sendirian, ada dua orang tepat di depannya, tapi mereka mulai berkumpul dengan sangat cepat. 4 player mendadak dari Rebellion Zion berada di dalam satu lane yang sama. Wah, bahkan udah ada mulai rotasi pelan-pelan nih dari Kars dan juga dari narasinya. Kayaknya mereka mau ngelakuin setup teamfight berlima. Kebetulan turtle-nya di bawah, jadi ada chance kalau kita akan melihat 5-man teamfight di turtle yang ketiga nih Pak Pulung. Kecuali dengan syarat mungkin antara Shift dan juga Heist Armor-nya akan bergerak ke arah top lane. Itu dia ada satu true damage yang benar-benar keluar, tapi Heist Armor tidak ada flicker di dalam tubuhnya dan hilanglah sudah. Pertempuran terus terjadi, tapi untuk Audi hilang lagi dengan satu Featherized Strike yang menimpa tepat ke arah tubuhnya, hilang. Wah, kalau kita lihat dari teamfight barusan ya, trade antara gold lane itu jadi untung banget buat teman-teman dari Rebellion Zion. Sayangnya karena ada satu tambahan lagi nih. Ada bonus yang didapatkan sama Bigetron Beta. Jatuhnya Bigetron Beta bisa ngelakuin setup lagi untuk turtle yang ketiga nih Pak Polo. Yep, presented by Samsung Galaxy S23 series 5G, di mana akankah ada 5 player yang langsung setup daya tersebut, tapi sepertinya tidak ya Prof ya, karena Itu masih marksman ke atas. Recall barusan sih lumayan agak sedikit waste time dari Bigetron Beta sih. Lihat, jadi Rebellion Zion yang pegang kendali untuk turtle-nya. Ini mungkin harus memikirkan momentumnya lagi ya teman-teman ya. Oke, sudah level 10 tapi langsung dibanting. Ada 2 orang dia tersebut. Akankah Audi siap untuk langsung mengeluarkan petir-petir yang begitu berbahaya? Dan ini dia waktunya, Parsianya langsung menghilang. Tidak ada aggro, tapi ternyata turtle-nya berhasil diamankan pula. Finn-nya langsung lenyap, tapi ada satu orang terkurung tepat berada di tengah dari Real One Manipulation. Worship Paul, double kill presented by Samsung Galaxy S23 series 5G. Wah, itu barusan adalah sebuah setup yang bagus banget dari Bigetron Beta. Mereka mengeluarkan wall charge, lalu ada final slash, dan itu cuma untuk Vincent sendirian Pak Bulung. Itu untuk junglernya, dapat retribution-nya, tapi memang tidak bisa diselamatkan lagi untuk Finn. Dan bahkan kehadiran dari Worship Paul-nya karena tidak ada escape mechanism lagi. Real One Manipulation benar-benar megangin keseluruhan frontliner dari Bigetron Beta, dan invade jungle mulai terjadi. Lagi dan lagi Bigetron Beta walaupun kehilangan dari segi turtle-nya 2 kali, 1-2 turtle-nya, tapi dari segi point kill mereka mampu untuk mengeksekusi hero-hero yang bahkan mendapatkan buff dari turtle. Sehingga point kill inilah yang akan menjadi modal bagus buat buat Rebellion Zion untuk memenangkan early game terhadap Bigetron Beta. Itu dengan satu tambahan oleh Kristal lagi ya. Berarti poking damage yang bisa dihasilkan oleh Swallow juga udah, pokingnya udah bukan sembarang poking lagi. Oke. Wings by Wings, terlihat ada BMI, tapi terjadi sebuah aksi tabrakan. Samura langsung lenyap. Swallow dikejar habis-habisan, tapi Swallow udah langsung membuka Real One Manipulation. Ada beberapa orang yang udah mulai terkurung dia tersebut, tapi CV mulai bisa memberikan damage ya. Cukup bebas berdirinya, ada satu konsil. Selamatlah sudah Finn kabur ke area yang lain. Oh, bahkan Hunter Strike dari Kars aja belum sempat untuk menambahkan mobilitas dari Pakitonya untuk hadir dalam setup teamfight berlima di top lane tadi. Feather Art Strike yang on point, dan bahkan tabrakan dari Worship Paul yang mungkin tidak duga-duga oleh teman-teman dari Rebellion Zion karena engage-nya langsung menuju ke arah belakang. Dan sekali aja Heist Armor tertangkap ketika dia udah nggak punya flicker, Tactical Grenade juga kayaknya nggak bakal menyelamatkan dia, apalagi itu roda Baxia loh yang berputar. Jadi nggak bisa di stop pakai Tactical Grenade. Mau nggak mau harus nungguin Baxianya nabrak dulu baru dia mainin Tactical Grenade-nya. Yep. Ada beberapa hal yang emang nggak bisa dia tendang juga ya. Tapi ini dia Lord Camp presented by Samsung Galaxy S23 series 5G. Udah akan nongol sesaat lagi. Kars merah loh, hati-hati. Numbuk ke arah perut dari Cloud. Dan ini akan menjadi pilihannya. Hilang sudah. Ini mau nggak mau lane jauhnya harus dipegang sih. Jadi dengan permainan Cloud, mereka punya jaminan untuk late game-nya bermain dengan split push untuk Bigetron Beta. Tapi Rebellion Zion juga punya Kars dengan Pakitonya. Jadi setidaknya akan ada tarik ulur dari segi permainan samping side lane-nya. Namun untuk empatnya inilah yang akan dipertanyakan, apakah Bigetron Beta mau memasang teamfight seperti ini. Sakit banget loh itu damage-nya. Wow, Grok pun tidak kuat lagi, tapi Parsha tepat berada di depan Pakito, mau terbang dan gagallah sudah. Untungnya masih bisa karena tadi animasinya dia belum sempat jadi burung ya Prof ya. Iya, belum sempat untuk jadi Wings by Wings. Dan di posisi kayak gini lihat Karsnya zoning semua pemain dari Bigetron Beta, dan yang bisa dilakukan oleh Shift mau nggak mau dia cuma bisa melakukan split push pelan-pelan
Karena kalau seandainya kita melihat dari bagaimana rotasi Rebellion Zion, udah kepegang semua landingnya Pak. Di top lane udah di-cut, bahkan di split push. Di mid lane juga tadi sempat dipotong sama Cars. Cars bener-bener ngejalanin dua landingnya sehingga Bigetron Beta gak punya pilihan lain selain menerima damage tumbukan dari Rebellion Zion. Walaupun Cars harus berurusannya lebih banyak bersama dengan minion, gak apa-apa Pak ya? Gak apa-apa. Impactnya ada? Impactnya ada. Yang penting impactnya jelas? Yang penting pas team fight dia tahu siapa targetnya, mid lanernya. Ya udah kita bikin nih dan Kitty-nya bener-bener gak bisa ngedamage. Karena apa? Karena Heist Armor bisa disentuh cuma gara-gara Feather Airstrike dari dan Kitty. Waduh, ini lagi OTW endless battle nih. Tapi Audi terlalu masuk aja ke dalam area tersebut. Tapi untungnya masih ada flicker. Dan Real World Vibration coba lihat Washipol mau pergi ke arah mana. Washipol! Roda yang langsung kempesin saja di area tersebut. Wah, itu gambaran sesungguhnya dari roda itu berputar ya. Kadang bisa berhenti loh pada tengah-tengah jalan. Dan itu salah satu alasannya kenapa Baxia ini sangat-sangat riskan ketika bertemu dengan hero-hero yang memang range-nya tuh jauh banget. Kayak misalkan Yves, kayak misalkan Leslie, dan bahkan di belakang tadi Auditizi pakai Primal Red. Jadi dia dalam bentuk marksman mode-nya dan ngepok ke arah Baxia yang setebal itu aja bisa rontok. Ini masalah damage Leslie sekarang juga udah bukan main-main lagi loh. Dia punya Berserker Fury, BOD, OTW Endless. Jadi tiga ini udah mulai nih tiap hari ini mimpi buruknya udah mulai nih. True damage-nya juga makin lebih banyak kan. Iya. Dari Endless Battle ada. Belum lagi nanti kalau misalkan udah makin late game, Vincent gak butuh orange buff lagi. Kayak sekarang mungkin akan diberikan kepada Heist Armor. Jadi ada 3 true damage yang akan diberikan. Dan mau gak mau itu dia. Counter dari true damage. Item-item penambah darah seperti Guardian Helmet salah satunya. Tapi apakah itu cukup? Karena semakin late game, Leslie dengan 2 Blade of Despair itu akan memberikan damage yang sangat meledak. Apalagi kalau misalkan critical chance-nya lagi ready. Itu start dari 2000 lah Pak. Iya. 2000. 1600 itu paling normal. 1600 loh ya. Jadi perlu toilet armor kayaknya mereka. Harus ditahan lah satu. Hilang baru aja kita sebutin. Hilanglah sudah. Berhadapan langsung dengan beberapa player dari Rebellion Zion. Sementara sekarang untuk Bigetron Beta mereka hanya 4 orang. Leslie di belakang punya orange buff, punya purple buff. Energinya akan semakin hemat lagi. Tapi ada pergerakan dari Grok yang mulai maju. Dan ada satu Blazing Blade yang sudah dikeluarkan. Fredrin yang masih selamat untuk keluar dari tersebut. Barusan ada satu ultimate snipe. Tapi itu hanya untuk melihat dan juga mungkin mencari kesempatan. Akankah damage-nya bisa untuk membabar habis? Tapi ternyata tidak. Ya, masalah utamanya adalah Heist Armor gak bakal bisa masuk selama dan Kitty punya Feather Airstrike. Dan lihat 2 hit langsung bener-bener sekarat Vin-nya. Ini mau nggak mau ya Heist Armor harus ada counter dari true damage dan burst damage-nya, terutama untuk toilet armor. Mau nggak mau, karena semakin late game Leslie ini semakin berbahaya. Apalagi dalam winning condition seperti ini. Sebanyak apapun hero yang bisa masuk ke dalam sana, mau nggak mau harus all in. Berarti dengan flicker yang dimiliki sama Vin, kalau dia mau all in bersama dengan Feather Airstrike, lakukan sekarang sebelum nanti Heist Armor-nya makin punya item. Entah itu mungkin Winter Truncheon Immortality, Rose Gold Meteor, atau item apapun itu untuk defense. Ataupun dia akan membuat sebuah Windtalker untuk bisa mengganti sepatunya. Bisa. Nggak masalah Nggak gitu. masalah. Soalnya kan dia juga pakai QC kan, Quantum Charge. Jadi bisa nambahin lagi untuk movementnya, ya nambahin attack speednya. Attack speednya udah mulai kenceng, damage-nya semakin tinggi, ya ada sebuah hal yang baik yang bisa dia dapatkan dari satu hal tersebut. Nah, Washipol sekarang ini bakal jadi sebuah pertanyaan juga. Bagaimana cara dia untuk kontes dari segi objektifnya karena Real World Manipulation? Hilanglah sudah. Cepat banget loh Prof. Real World Manipulation di bagian belakang. Ada sandwich yang dilakukan oleh Pakito. Bagus banget. Aksi pergerakan ataupun dikurung habis-habisan pemain dari Bigetron Beta dikejar habis-habisan. Washipol mau pergi ke arah mana? Ditembak coba 2 hit. Dan dalam keadaan lagi jadi roda loh. Ada damage reduction di sana. 2 hit itu. 2 hit dan lihat dikejar sama Karsnya pakai sprint, gak mau dikasih pulang Pak Punglu. Waduh. Washipol akan gak bisa selamat dan juga kabur walaupun tertosnya udah langsung dikeluarkan. Hey, dia berubah lagi mencoba untuk kabur, ditumbuk lagi. Gak boleh pulang. Ada Audi dibanting. Itu dia rubahnya. Sudah sampai hampir ke depan pagarnya, tapi tetap tidak bisa masuk. Wah, ini bener-bener kayak gak dikasih pulang karena timingnya pas. Lordnya muncul, Bigetron Beta 1 demi 1 tumbang dan bahkan tumbangnya 2. Ini bakal bisa jauh lebih kejam karena yang sebelumnya Feather Airstrike dari Dan Kitty bisa menyentuh ke arah Heist Armor. Sekarang Heist Armor malah bisa menyentuh ke arah belakang ke arah Dan Kitty tanpa harus menumbangkan frontlinernya. Nih gue penasaran nih damage Heist nih. Diam. Ah ini dia waktunya. Waktunya Master of Camouflage akan nembak ke arah siapa? Satu hitnya akan sangat-sangat mengerikan sekali. Belum ada satu korban yang bisa dia tembak. Tapi Master of Camouflage tetap bisa dikeluarkan. Hey, barusan ada sebuah pergerakan di mana dia harus melakukan
tactical granat. Tapi Blazing Duet udah balik lagi dengan PMI yang dimiliki. Leslie akan menabrak, ditabrak langsung. Leslie-nya terkurung. Sedikit lagi tapi Leslie masih berhasil selamat, ditembak lagi. Lejap grok di area tersebut dan High Samor. Triple kill. Itu dia presented by Samsung Galaxy S23 seri 5G dan ini dia victory, kemenangan untuk Rebellion Zion.